Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Deva ID. Di video kali ini saya akan bahas tentang masalah gagal bayar pinjaman online atau bisa disebut dengan galbay pinjol, teman-teman. Sebenarnya bisa nggak sih aplikasi pinjaman online ini atau DC atau bagian penagihan pinjaman online ini membawa teman-teman semua ke jalur hukum, baik pidana ataupun perdata? Simak terus videonya. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan bahas dan di sini didukung oleh informasi dari website hukumonline.com, teman-teman. Di sini dijelaskan bahwa ternyata aplikasi pinjaman online itu boleh dan berhak untuk mengajukan dan membawa masalah hutang ini ke jalur hukum para debitur kreditur yang macet, teman-teman. Yuk kita akan bahas, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa baca ya poin yang paragraf kedua itu, yaitu perlu Anda perhatikan juga bahwa bagian debitur yang gagal bayar lebih dari 90 hari, maka pihak pinjaman online boleh menggunakan jasa pihak ketiga, perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah diakui. Maksudnya di sini adalah yang telah diakui oleh terdaftar oleh OJK ya, dan bukan di backlist. Jadi bukan perusahaan yang dianggap OJK perusahaan yang anggap benar gitu ya. Perusahaan yang penagihannya pun itu juga harus bersih namanya di mata OJK. Selain itu, melalui jasa penagihan dari pihak ketiga, penyelenggara pinjol juga dapat menunjuk kuasa hukum untuk mengajukan upaya hukum kepada debitur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi biasanya teman-teman ada yang bertanya, apakah setelah 90 hari hutangnya lunas atau hutangnya hangus? Jawabannya enggak ya teman-teman ya. Tetap harus dibayar. Kenapa? Karena slip OJK kalian akan tetap memburuk jika kalian tidak bayar, teman-teman. Nah, sekarang yang akan kita sortir di sini adalah upaya hukum dan apakah bisa kita masuk ke jalur pidana ataupun perdata. Sekali lagi, masalah hutang piutang atau masalah yang pinjaman ini seperti ini tidak ada unsur pidana ya, sama sekali tidak ada. Jadi di sini kalau disebut upaya hukum itu berarti masuk ke ranah perdata, teman-teman. Emang mereka diizinkan oleh OJK untuk membawa ke jalur hukum. Tapi apakah ini efektif dan efisien buat perusahaan pinjaman sekelas mereka? Ya, kita tahu ya, perusahaan pinjaman online merupakan perusahaan yang dari laba dan mencari keuntungan, teman-teman. Ya, mereka kalau misalnya kalian pinjam dan kalian nggak bayar, itu mereka pasti udah pastikan. Ya, mereka kalau misalnya kalian pinjam dan kalian nggak bayar, itu mereka sudah dipastikan rugi, teman-teman. Tapi kalau mereka harus sampai membayar kuasa hukum dan harus membawa kalian ke jalur hukum perdata yang ujung-ujungnya juga akan sia-sia, itu tentunya akan menjadi pertimbangan khusus bagi mereka, teman-teman. Memang ada beberapa kasus melaporkan ke jalur hukum sampai ke pengadilan, tapi itu paling untuk gertakan saja, tentunya untuk membuktikan bahwa mereka tidak main-main. Cuman ya, yang namanya bisnis pasti akan menghitung untung dan ruginya, teman-teman. Oke, kalau memang berbicara soal gengsi-gengsian kayak ginian, ya memang mereka lebih kaya dari kita. Sesuka hati mereka, mungkin mereka bisa mengeluarkan uang yang besar untuk membawa kalian ke jalur hukum. Cuman nggak gitu juga ya masalahnya. Mereka adalah perusahaan yang mementingkan keuntungan kalau memang biaya pengadilannya lebih besar dibandingkan hutang kalian. Tentunya kan nggak mungkin kalian kebawa ke jalur hukum. Logikanya simpel ya, seperti itu ya. Jadi jangan takut dan jangan mau ditakut-takutin kalau kalian akan dibawa ke jalur hukum, teman-teman. Memang secara OJK, secara negarawan itu diperbolehkan pinjaman legal yang sudah resmi OJK ya membawa atau melaporkan kalian ke badan hukum terkait masalah pinjaman online seperti ini. Tapi apakah mereka mau? Saya pastikan sudah pasti mereka akan mempertimbangkan matang-matang. Seandainya buruk-buruknya, pahit-pahitnya kalian dibawa ke jalur hukum, tanggapin aja ya dengan santai. Cukup kalian bilang kalian masih belum sanggup bayar dan kalian ada keinginan untuk bayar dan akan kalian cicil sedikit demi sedikit utang tersebut. Itu sudah kelar ya teman-teman. Justru malah enak ya. Mungkin bisa jadi di situ ada negosiasi bahwasanya bunga kalian akan dipotong atau mungkin denda kalian akan dihapuskan. Kalian mungkin diminta untuk membayar pokoknya aja gitu ya teman-teman. Jadi biarkan saja kalau memang mereka membawa ke jalur hukum. Tapi saya yakin ya kemungkinan kecil, mungkin sangat minim sekali ya. Coba deh buat teman-teman ya yang nonton video ini, ada nggak yang sampai dibawa ke jalur hukum dan sampai ke pengadilan? Saya yakin nggak bakal ada, mungkin ya, mungkin hanya ada 0,001% sekian ya.
yang sampai dibawa ke jalur hukum untuk urusan pinjaman online seperti ini ya. Saya rasa tidak mungkin ya, sangat kecil sekali kemungkinan teman-teman dibawa ke jalur hukum. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe agar channel Deva Edi terus berkembang. See you next time and cheerio.